Buat lu yang baru di channel ini, halo semuanya, nama gue Pandu Turandito. Gue yang gedein bisnis ads TikTok dari 300.000 USD jadi 30 juta USD. We like Pandu. Di video kali ini, kita akan bahas gimana caranya supaya bisnis lu bisa meledak pakai ads di momen Ramadan. Kita akan bahas 4 hal. Yang pertama, berapa besar kenaikan budget yang diperlukan. Yang kedua, timeline-nya, kapan harus mulai naikin budgetnya, dan kapan juga harus perlu mulai adjust budgetnya. Yang ketiga, kita akan bahas juga kalau misalkan seasonnya udah beres, Ramadan udah kelar, mesti ngapain. Dan yang keempat, supaya bisa nyambung sama orang-orang pas di musim Ramadan, kita mesti ngomong kayak gimana sih ke konsumen. Budget ini paling sering ditanyain pas ngomongin ads. Dan sebenarnya konsepnya tuh simple banget. Budget itu dari kata aslinya sebenarnya adalah kantong-kantong kecil. Ingat kan kalau lu dulu dikasih duit jajan sama orang tua, praktek terbaiknya udah lu masukin ke kantong-kantong kecil supaya duitnya ini yang di dalam kantong punya purpose tertentu. Buat jajan harian, buat transport, buat ngedate sama pacar, buat ngasih makan kucing, anjing di rumah, dan segala macam. Sesimpel itu. Jadi pas kita ngomongin soal budget, lu mesti tahu keperluannya apa. Nah, seringkali kita ngomongnya cuma di level ini lagi keperluannya Ramadan. Tapi bisnis tuh sebenarnya nggak peduli sama Ramadan. Bisnis tuh pedulinya sama kenaikan omset. Dalam case ini, lu mesti tahu omset lu sebenarnya datangnya dari mana. Paling gampang, lu bagi dua. Ada customer baru, ada customer lama. Nah, untuk customer baru, lu pengen dapat berapa banyak? Sama juga, dari customer yang udah lama, lu pengen ada kenaikan omset dari mereka berapa besar. Kalau misalkan lu udah tahu itu, jawab budgetnya sebenarnya jauh lebih simple. Kita ambil yang customer baru dulu deh. Jadi yang customer baru ini sebenarnya lu bisa pakai momen seperti Ramadan untuk dapetin customer baru. Gimana caranya? Lu bikin offer, lu kasih penawaran ke mereka yang keluarnya jarang-jarang. Makanya calon customer bisa berubah menjadi customer baru karena mereka sekarang ada bait-nya, itu ada umpannya untuk yang bisa mereka makan untuk supaya mereka nyobain service lu atau produk lu pertama kali. Nah, sekarang targetnya berapa banyak customer yang pengen lu convert? Gimana cara taunya? Salah satu cara paling gampang, lu udah ngeliat dulu nih pool orang-orang yang sudah jadi prospek lu, itu sebenarnya berapa banyak, dan lu ngarepin akan convert berapa banyak dari mereka. Misalnya, kolam lu itu besarnya 100 orang, dan lu mau convert kira-kira misalnya 30% dari mereka. Kenapa lu convert 30%? Karena lu udah ada hitungannya. Kalau lu nambah 30 customer ini bakalan nambahin berapa ke target tahunan lu. Urutannya gitu, tapi kita nggak punya waktu untuk bahas di video ini. Jadi kita balik lagi ya ke 30 customer tadi. Nah, 30 customer ini tadi yang kemudian berapa sih cost of acquisition-nya buat si customer ini? Contohnya harga buat acquire mereka misalnya 200.000, berarti budget lu untuk acquire mereka adalah 6 juta rupiah. 30 customer dikali 200.000. Itu budget tuh sebenarnya yang lu perlu buat nge-ads selama Ramadan buat akuisisi customer baru. Misalnya kalau lu selama ini nge-ads-nya itu, contohnya lu biasanya spending sebulan sebesar 4 juta, sekarang lu ada tambahan 6 juta karena lu pengen ngekonversi 30 customer baru yang tidak biasanya lu lakukan di bulan-bulan pada umumnya. Jadi makanya lu dari 4 juta naik jadi 10 juta karena ada tambahan 6 juta itu tadi. Ya, itulah sebenarnya kenaikan budgetnya. Prinsip dasarnya, lu mesti tahu dulu, lu mau ngapain di Ramadan ini. Gimana caranya lu akan naikin omset sesuai dengan target yang udah lu tentukan di mungkin awal tahun atau di tahun sebelumnya, dan mau datangnya dari mana. Dan ads ini nanti berperannya apa buat ngebantu lu untuk naikin omsetnya. Sekarang kita ngomong soal timeline. Jadi seringkali kalau gue lihat bisnis-bisnis yang dulu gue bantuin pas gue di TikTok, mereka itu kepepet. Mungkin momennya mereka udah tahu Ramadan bakal datang beberapa bulan lagi. Bahkan dari tahun sebelumnya mereka udah nyadar juga, cuma ngelakuinnya itu suka mepet-mepet. Alasannya macam-macam. Biasanya karena dana untuk ngelakuin campaign dari jauh-jauh, atau misalkan karena operasional, nggak ada orang yang nggak ada resource-nya untuk ngelakuin dari jauh-jauh. Cuma sebenarnya kita mesti bagi campaign itu jadi berapa planning. Planning pertama itu lu mesti riset dan lu mesti bikin plan supaya lu tahu poin pertama tadi ya, kenaikan revenue lu ini bakalan datangnya dari mana. Lu mesti tahu itu dulu. Kalau nggak, lu nanti bakalan cuma pray and pray istilahnya. Lu nggak tahu sebenarnya akan datangnya dari siapa. Lu cuma berharap aja omset lu naik. Kalau kayak gitu ya jelas aja omset tuh naik turunnya tidak bisa lu kontrol, nggak terprediksi. Tapi
kalau misalkan lu udah planning dengan baik, lu tahu sebenarnya segmen mana yang lu mau target dan offernya yang lu nanti bikin itu sesuai dengan segmen yang itu, karena kebutuhannya mereka udah lu cocokin sama si offernya. Terus habis itu, kalau misalkan planningnya udah beres, lu ada tahap lagi, belum langsung lu ngelakuin. Lu ada tahap namanya persiapan. Nanti pas ngelakuinnya, jadi jauh lebih gampang kalau misalkan lu udah siapin semua item-item yang lu perluin untuk execute si campaign. Habis dari persiapan, baru kemudian lu mulai si campaign-nya. Campaign-nya itu sendiri, lu bisa assess kapan lu perlu mulainya, karena lu punya historical data tahun lalu mereka mulai naik itu kayak gimana. Jadi maksudnya gini, lu tuh punya kondisi baseline-nya, itu pasti terjadi kenaikan revenue. Kok bisa? Karena si konsumen sendiri yang punya niat belanja naik. Karena niat belanja mereka naik, conversion lu jadi ikutan naik. Padahal lu nggak ngelakuin apa-apa. Karena conversion lu naik, revenue lu jadi naik. Dan itu mulainya dari tanggal berapa? Itu lu udah bisa baca. Dan patternnya tuh sama semua. Apalagi kalau misalkan lu lihat di level harian, kalau bisa lu lihat di level jam-jaman. Itu bakalan sama. Patternnya berubah. Karena ada sahur, ada buka pas ketika musim Ramadan. Pattern itu akan berulang terus setiap tahunnya. Jadi tinggal lu lihat aja kemarin itu cara ngitungnya dari hari THR atau hari Idul Fitri manapun yang paling berpengaruh buat bisnis lu tinggal lihat aja itu mundur berapa, itu mulai ada kenaikan revenue yang signifikan. Maksudnya 10% di atas baseline. Pas lu ngelihat momen pertamanya adalah di situ, lu bisa planning dan persiapin campaign lu mulai dari tanggal itu juga, walaupun tanggal Idul Fitrinya gerak-gerak terus tiap tahunnya. Ya, jadi sebenarnya ngatur timeline tinggal lu lihat dari kebiasaan customer aja. Nah, kecuali kalau misalkan lu mau ngeluarin sesuatu yang baru, yang lu nggak pernah ngelakuin di tahun-tahun sebelumnya, lu mesti cari momentum yang kira-kira mirip. Mungkin itu adanya di tengah-tengah. Maksudnya, lu udah mulai nih campaign-nya, tapi di tengah-tengah lu masukin something yang baru, itu bisa jadi. Atau, misalkan lu mau mempersiapkan customer bahkan dari sebelumnya. Karena, kembali lagi ya, momen Ramadan itu kan semua orang juga tahu, tiap tahun bakalan berulang. Jadi, mereka udah punya ekspektasi mendekati bulan Februari, Maret, itu bakalan ada Ramadan. Jadi, sebenarnya dari Januari pun, lu udah bisa mulai ngomongin Ramadan, tapi mungkin lu nggak bisa langsung jualan buat Ramadan. Tapi lu ngomongin untuk mempersiapkan mereka masuk ke musim Ramadan karena lu punya something yang baru. Jadi, itu caranya buat lu ngerubah timeline-nya dari yang misalkan biasanya 3 minggu sebelum Idul Fitri, sekarang lu bisa tarik mundur lagi jadi misalkan 5 minggu sebelum Idul Fitri karena lu punya something yang spesial. Pas musimnya udah beres, lu juga mesti siapin exit plan-nya. Jadi supaya nggak abrupt gitu tiba-tiba habis aja campaign-nya kan. Dan yang lebih penting lagi, bukan cuma nggak abrupt ya, tapi sebenarnya momen itu bisa lu pakai untuk retain mereka di next cycle-nya. Contohnya gini, misalkan beauty clinic. Beauty clinic kalau lu ada promo khusus pas ketika Ramadan dan plannya itu misalnya dia ngambil satu treatment yang ada 3 kali sesi misalnya, lu bisa tambahin jadi 4 sesi supaya sesi ketiganya itu mungkin habis pas ketika Ramadan karena lu bikin periodenya hanya berlaku selama periode Ramadan misalnya gitu ya. Dan treatmentnya juga masih diambil pas Ramadan karena mungkin tagline lo adalah untuk nanti pas ketemu sama keluarga besar dan ngobrol-ngobrol bisa kelihatan cantik dan tampil memukau depan calon-calon keluarga misalnya gitu ya. Makanya lu ngejualnya di musim Ramadan. Cuma kalau misalkan biasanya 3 treatment, lu panjangin jadi 4 treatment. 4-nya ini yang lu udah siapin kalau pas udah beres Ramadan kan makan biasanya lebih banyak santan gitu ya. Jadi artinya kan perlu ada perawatan khusus. Ini lu bikin narasinya dalam paketnya supaya orang nanti balik lagi pas mereka udah beres. Campaign-nya itu bisa nyambung terus dan momen pas keempat ini pas dia balik, itu lu udah siapin lagi penawaran buat dia lanjut lagi ke treatment selanjutnya yang bisa nanti lu add juga ujung-ujungnya untuk ngerimain orang untuk balik ke yang treatment keempat. Habis dari mereka beres liburan, sama yang kedua, kalau misalkan ada treatment tambahannya itu tadi, bisa lu promosin juga supaya mereka juga inget dan bisa nyebarin ke teman-temannya. Pas ketika campaign udah beres, itu bukan artinya periode revenue development lu beres. Itu adalah kesempatan untuk new revenue development di masa selanjutnya. Baik itu ada season tambahan atau lu masuk ke masa yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi lu bikin jadi spesial karena sambungan dari 3 treatment tadi. Lu masuk ke treatment yang keempat. Gimana cara ngomongin ke konsumen supaya nyambung sama mereka? Psikologinya orang itu mungkin kebagi 2 yang besar. Yang celebrate Ramadan karena alasan agamawi, sama yang mungkin menikmati seasonnya aja. Let's say lu bagi audience lu 2 itu, sesuai dengan produk atau service lu. Nah dari situ aja lu udah tahu moodnya mereka biasanya gimana. Kalau misalkan mereka celebrate, berarti kan mereka ada up and down lah ya pas di setiap harinya mereka, dan di tanggal-tanggal itu juga
juga ada up and down-nya juga kan, karena ya ada ganti jadwal dari makan, ibadah, dan segala macam. Dari situ lo bisa tahu sebenarnya orang biasanya ke-triggernya itu di momen-momen apa di setiap harinya mereka. Dan ke-triggernya itu di tanggal berapa. Misalkan pas di awal-awal, gue yakin moodnya pun juga pasti ada bedanya dibandingin sama udah akhir-akhir pas menjelang selebrasi. Kalau misalkan yang ikutin seasonnya aja, mereka juga pasti nikmatin untuk seasonnya itu tadi karena ya suasana festif. Jadi itu mungkin akan kepengaruh sama suasana-suasana di tempat-tempat yang sekarang lebih mellow, lebih tone down gitu ya, lebih mungkin spiritual gitu. Dan mereka juga pasti kepengaruh sama THR. Jadi lu juga udah bisa siapin pas THR mulai cair, triggernya mereka kira-kira apa ya. Dan lu bisa lihat juga di historical data dari bisnis lu, biasanya pas ketika THR, kategori seperti apa yang mereka biasanya ambil. Nah, itu yang kemudian lu angkat dan lu juga bisa cari tahu sama tim lu, kenapa sih mereka belinya produk ini. Supaya kalau lu tahu alasannya mereka beli produk ini buat apa, lu jadi bisa bikin produk yang lu bundling karena dia sejenis. Supaya lifetime value customer lu naik. Selain bundling, lu bikin beberapa seri supaya dia perpanjang dan dia balik terus ke usaha lu. Jadi pakailah trigger-trigger psikologis yang ada karena sekarang musimnya berbeda dan lu mesti tahu pas di momen kayak apa mereka, di tanggal berapa mereka jadi ke-trigger atau di jam-jam berapa mereka biasanya ke-trigger. Itu yang kemudian lu pakai untuk bisa nyambung sama mereka dari segi penawaran lu yang sifatnya lebih komersil. Intinya, momen-momen seasonal seperti Ramadan itu ada banyak banget, terutama di Indonesia karena kita negara yang sangat plural, which is good. Artinya momen jualan tuh banyak teman-teman, tapi kita mesti tahu momen jualan ini selalu datangnya dari konsumen ke-trigger akan sesuatu. Nah, ke-triggernya ini udah ada datanya karena kan kita udah beroperasi di bisnis beberapa tahun, jadi kita tinggal lihat aja kemarin-kemarin. Dan jangan lupa untuk selalu interaksi sama konsumen supaya kita bisa lebih ngerti mereka ke-triggernya karena apa dan itu menyebabkan mereka pengen apa. Dua alasan ini yang bisa lu pakai untuk milih produk mana yang relevan, cara promosinya gimana, dan apa yang mesti lo omongin ke mereka supaya mereka bisa lanjut terus relationship-nya sama bisnis lo.